Bapak Ibu semoga dapat memahami dengan baik apa yang kami sampaikan, dan semoga dengan adanya aplikasi PSN ini akan lebih menguatkan kualitas dan juga penjaminan mutu di setiap perguruan tinggi. Dalam hal ini khususnya di wilayah LLDP 4. Demikian, terima kasih dari saya. Akan dilanjutkan oleh Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kepada Pak Dani, mangga Pak, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Dita. Sebentar, saya share screen ya. Ya, terlihat jelas? Sudah, Bapak. Jelas, Mas. Oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Izin saya melanjutkan apa yang Mas Rifki tadi sudah sampaikan mengenai tentang penerapan penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional atau PISN di perguruan tinggi. Akses PISN, saya yakin Bapak Ibu beberapa perguruan tinggi pasti sudah mengakses ini, sudah menggunakan ini, login menggunakan akses PDDikti Bapak Ibu. Nah, jika perguruan tinggi Bapak Ibu ingin menurunkan aksesnya ke level prodi ataupun ke level fakultas, itu bisa dilakukan dengan menambahkan role baru di PDDikti-nya dengan role-nya adalah admin PDDikti. Yang ya berikutnya adalah syarat. Ini hal yang paling simpel Bapak Ibu, terlihat hanya dua, pelaksanaan pendidikan sesuai dengan SNDikti dan kedua adalah taat lapor data pada PDDikti. Dua hal ini sepertinya mudah dipenuhi, gampang dilihat gitu ya, tapi pelaksanaannya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu operator akan bikin mual-mual begitu ya. Pelaksanaan pendidikan sesuai dengan SNDikti ini apa maksudnya? Ini adalah Bapak Ibu di perguruan tinggi itu harus sesuai. Sesuai itu maksudnya gimana? Contoh tadi Pak Kepala Pak Samsuri sudah menyampaikan. Misalkan RPL. RPL itu harus lewat Sierra dulu loh Bapak Ibu. Nggak boleh Bapak Ibu tiba-tiba melaksanakan program RPL tanpa lewat Sierra. Itu yang pertama. Yang kedua, di peraturan sudah dibilang 24 SKS maksimal per semester. Bapak Ibu tiba-tiba ada yang mau ide sampai ke 30 SKS supaya lebih cepat. Itu juga nggak boleh. Kemudian ada semester antara. Semester antara itu maksimal 9 SKS. Bapak Ibu mungkin di perguruan tinggi ada yang mau di atas dari 9 SKS. Itu juga nggak boleh. Jadi Bapak Ibu, ketika melaksanakan pendidikan, itu harus sesuai dengan SNDikti. Bapak Ibu, saya paham mungkin Bapak Ibu tidak semua pemimpin perguruan tinggi, tetapi minta tolong disampaikan kepada pimpinan Bapak Ibu, coba deh sering-sering baca peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti atau Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu. Nah, disitulah ada guidance-nya Bapak Ibu dalam melaksanakan proses pendidikan di perguruan tinggi. Yang kedua, taat lapor. Taat lapor ini bukan cuma Bapak melaporkan, Bapak Ibu melaporkan 100% selesai. Nggak begitu konsepnya. Mungkin dulu ya, yang penting Bapak senang atau yang penting Ibu senang sudah 100%. Tapi sekarang itu tidak Bapak Ibu. Taat lapor itu bukan hanya melaporkan data, tapi Mas Rifki tadi keywordnya udah ada, kata kuncinya adalah valid. Ya kan? Valid itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Ketika Bapak Ibu melaporkan ke PDDikti 144 SKS, pastikan dokumen fisiknya 144 SKS. Juga jangan 144 SKS, dokumen fisiknya 50 SKS. Itu kan bahaya Bapak Ibu. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka ketika kita berbicara pelaksanaan pendidikan sesuai dengan SNDikti dan taat lapor, dua hal ini adalah sama-sama
dua hal yang saling berkaitan dan kalau bisa dipertanggungjawabkan. Agar apa? Agar ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya, fitur PISN. Saya nggak akan terlalu lama di sini karena Bapak Ibu juga saya lihat sudah beberapa perguruan tinggi di wilayah 4 pun sudah mengakses hal ini begitu ya. Jadi ada yang namanya cek eligibilitas, generate nomor ijazah atau sertifikat, pemutihan dan usulan eksepsi begitu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa cek. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan laptop di kampusnya masing-masing juga sudah bisa mengakses, sudah bisa melihat sebenarnya aplikasinya seperti apa. Bapak Ibu pemimpin perguruan tinggi, kita akan sampaikan terkait dengan apa namanya secara detail si aplikasi PISN ini seperti apa, tapi tidak dari hands on begitu ya. Karena kalau pakai hands on akan lama begitu, lama sekali. Cek eligibilitas data. Cek eligibilitas data ini digunakan untuk apa? Untuk Bapak Ibu sebenarnya memastikan bahwa pelaporan data Bapak Ibu itu sudah sesuai atau belum dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, tapi ini hanya sebagai guidance atau rujukan bahwa sebenarnya sudah sesuai, belum sesuai, mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Mungkin Bapak Ibu yang dulu familiar dengan aplikasi PIN pasti cuma diberikan tidak eligible, pencatatan di luar periode, masa studi tidak memenuhi ketentuan, tapi tidak diberikan informasi sebenarnya berapa semester saya lebih lapornya atau saya kurang lapornya. SKS saya kurang lapor SKS-nya berapa sebanyak. Nah, jadi di cek eligibilitas ini Bapak Ibu bisa melakukan hal itu. Beberapa validator PISN. PISN tetap ada validator seperti aplikasi PIN. Yang pertama adalah prodi terakreditasi. Ini sudah harga mati, Bapak Ibu tidak bisa ditawar-tawar. Tapi nanti pasti akan muncul pertanyaan, Pak, kemarin saya buka aplikasi PISN-nya, tapi ada tulisan tidak terakreditasi. Nah, pertanyaan banyak kan? Itu terjadi karena begini Bapak Ibu. Itu terjadi karena ketika kita atau aplikasi PISN merequest data dari PDDikti, ternyata balikan datanya itu nol atau tidak ada atau kosong. Bukan angka kosong ya, nol, nggak ada datanya. Sehingga apa namanya? Kami memunculkan kalau dia balikannya nol adalah tidak terakreditasi. Itu dulu yang kita pahami. Pasti Bapak Ibu akan memberikan argumen. Loh, saya itu Halo? Iya, saya itu misalkan, maaf. Ya, di prodi saya sudah terakreditasi Pak dari BAN maupun dari LAM. Kok di PISN tidak terakreditasi? Terus apa yang harus dilakukan? Ya tadi, karena proses pengambilan data dari PDDiktinya menggunakan API tidak stabil, maka Bapak Ibu harus cek secara berkala. Misalkan dicek sekarang ternyata tidak eligible, maka coba nanti dicek 2-3 kali, di beberapa menit kemudian dicoba lagi. Seharusnya tidak ada masalah. Oke, itu untuk masalah akreditasi. Ini menjadi banyak pertanyaan waktu pertama kali kita gunakan. Yang kedua adalah masa studi, minimal SKS tempuh, kemudian minimal IPK, dan maksimal SKS semester antara itu harus sesuai dengan SNDikti. SNDikti yang mana? SNDikti yang masih kami gunakan adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu kami masih menggunakan peraturan yang lama, belum menggunakan peraturan yang baru. Masih kami proses ke arah sana. Yang ketiga adalah mahasiswa aktif yang dilaporkan pada periode yang sama dengan tahun masuknya. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya mahasiswa, terus diterima seharusnya di semester itu dia sudah didatakan sebagai mahasiswanya Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang Bapak Ibu telat. Contoh misalkan, saya diterima di semester 2024 ganjil. Seharusnya di semester itu saya sudah dilaporkan ke PDDikti. Jangan Bapak Ibu tunda-tunda, nanti aja deh di 2024 genap. Nanti aja deh di 2025 ganjil. Nanti aja deh di 2025-2026 genap. Ini yang menyebabkan terkadang terjadilah Bapak Ibu buka periode lampau. Kalau bisa kurang-kurangilah pembukaan periode lampau. Selain hal itu, ini juga yang baru kami bisa monitor ketika ini sudah live. Ada perguruan tinggi yang mungkin perubahan nomenklatur. Maksudnya apa? Misalkan 2 perguruan tinggi merger jadi 1. Atau
perubahan nama prodi dari ilmu hukum menjadi hukum, ya, atau yang lain. Nah, ini kan berarti prosesnya pakai proses migrasi begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kalau pakai proses migrasi, tanggal insert di prediktinya itu dianggap sebagai tanggal pas migrasi, sehingga terlihat seakan-akan kok lebih dari 3 tahun. Mungkin nanti ada yang mengalami, Pak, ini kok bisa-bisanya saya hasil migrasi kok tercatatnya 3,5 tahun atau 4 tahun atau bahkan 5 tahun. Nah, itu saat ini ada dua hal yang sudah kami temukan solusinya. Pertama adalah jangka pendek, Bapak Ibu bisa mengusulkan eksepsi ke LL Dikti Wilayah 4 melalui aplikasi PISN. Dan di sana juga di aplikasi PISN ada usulan eksepsi. Yang kedua, secara jangka panjang kami akan menyesuaikan lagi coding di aplikasinya agar bisa mengakomodir untuk mahasiswa-mahasiswa yang pindahan alih bentuk ataupun perubahan nomenklatur prodi. Nah, yang terakhir adalah NIK harus terisi. Bapak Ibu pastikan jika Bapak Ibu memiliki mahasiswa asing, harus dilaporkannya jangan sebagai WNI, harus WNA. Karena dari NIK-nya itu kami membaca 16 digit. Kalau dia WNI. Walaupun dia WNA Bapak daftarkan WNI, kami akan cek 16 digit. Tapi 16 digit itu bukan berarti Bapak Ibu mau mengakali ya, mohon maaf. Misalkan satunya 16 digit, nolnya 16 digit, atau kata apa random number aja itu ya. Angka acak yang pokoknya 16 digit, jangan begitu. Karena tadi ke PDDikti itu harus data yang valid, data yang benar. Bukan lagi data-data yang main-main atau yang bercanda-bercandaan begitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan NIK itu terisi 16 digit untuk warga negara Indonesia. Kalau WNA dia pakai nomor paspor. Nah, ini yang lagi happening begitu Bapak Ibu. Happening di perguruan tinggi selama beberapa pekan ini ya. Ini adalah penomoran ijazah yang kami pindahkan dari aplikasi PIN ke PISN. Ada beberapa ketentuan, Bapak Ibu. Ketentuannya adalah satu, mahasiswa harus terdaftar pada program akademik dan vokasi. Ini sudah pasti ya, nggak perlu dipertanyakan gitu. Yang kedua adalah status mahasiswa aktif atau lulus. Konsep awal PISN, baik itu untuk ijazah maupun sertifikat, dua-duanya itu menggunakan status lulus. Agar apa? Nanti kami jelaskan di slide berikutnya kenapa harus lulus. Tapi karena dengan ada masa pemeliharaan atau ibarat kata PIN-nya dimatikan atau ibarat kata selain itu yang lebih halus adalah harus di maintenance di saat waktu yang tidak tepat, di mana mungkin ini adalah periode-periode agak hektik perguruan tinggi menerbitkan ijazah di waktu yang pas juga lagi penerimaan CASN, dan kami pun berkoordinasi dengan teman-teman PDDikti, diperlukan waktu untuk melakukan penyesuaian di aplikasi Neofeeder-nya. Jadi jalan tengah atau win-win solution-nya adalah kita menggunakan status aktif di PDDikti. Tapi ada kekurangannya apa? Menghitung masa studi. Masa studi itu kami hitung dari tanggal masuk SP atau tanggal masuk di feeder dikurangi dengan tanggal hari ini. Jadi kalau ada mahasiswa Bapak Ibu yang mungkin titik akhirnya di semester lalu, asumsinya ya angkatan 2017, titik akhirnya di tanggal 31 Agustus 2024, Bapak Ibu lupa tarik nomornya, atau mungkin pada saat itu aplikasinya mati, baru sekarang ada, dan baru sekarang ditarik, pasti akan terlihat 7,0 tahun tidak eligible, atau 7,1 tahun tidak eligible karena masa studi. Ya itulah tidak pasnya ketika kita menggunakan status aktif. Ya, tapi kembali, hanya itu yang kita mungkinkan untuk dijadikan way out atau jalan keluar. Karena kalau pakai yang lain tidak dimungkinkan hal itu terjadi. Jadi Bapak Ibu kalau itu terjadi bagaimana? Usulkan lagi eksepsi ke LL Dikti wilayah 4. Nanti LL Dikti wilayah 4 verifikasi. Nah, itu. Yang ketiga adalah nomor ijazah tidak terisi, ya harus nol. Karena kalau dia terisi pasti kita akan baca itu sudah ada isinya. Tanggal yudisium juga tidak terisi karena masih pakai status aktif dan memenuhi seluruh validator. Itu ketentuannya. Berikutnya, ada beberapa perubahan.
di aplikasi PIN Bapak Ibu mungkin tidak pernah menemukan untuk mengupload bukti kelulusan SPTJM itu apa? Itu hal-hal baru ya. Tapi hal ini sebenarnya menjamin atau memberikan kenyamanan ya untuk Bapak Ibu sekalian dan kami di kementerian bahwa dipastikan mahasiswa yang di-generate nomor ijazahnya adalah mahasiswa yang benar-benar sudah lulus. Jadi kelulusannya sudah tetap atau inkrah. Dengan apa buktinya? Ya bukti kelulusan. Bukti kelulusan kan banyak ya Bapak Ibu. Ada yang SK yudisium, ada yang berita acara sidang, ada yang bukti penguji memberikan nilai. Itu juga bisa dilampirkan sebagai bukti kelulusan. Dan yang terakhir adalah SPTJM dari pemimpin. Sekali lagi ya Bapak Ibu, pemimpin perguruan tinggi, bukan pimpinan. Pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini bisa rektor, bisa ketua, bisa direktur. SPTJM ini apa? Bapak Ibu bisa download sebenarnya unduh di aplikasi PISN. Kami sudah memberikan formatnya. Bapak Ibu bisa unduh itu, kemudian nanti ditandatangan oleh pemimpin perguruan tinggi dan diunggah ulang. Ini untuk menjamin pada Bapak Ibu dan kami di kementerian bahwa nama-nama yang di-generate itu memang benar nama-nama yang ada di kampus Bapak Ibu. Bukan mahasiswa-mahasiswa goib yang tiba-tiba diinsert ke PDDikti terus diberikan ijazah. Dan yang tanda tangan di sana lah yang bertanggung jawab. Karena selama ini kadang-kadang operator yang sering dikambing hitamkan bahwa oh saya nggak tahu apa-apa, ini operator saya begitu. Tapi kalau pemimpin perguruan tingginya tahu, minimal pemimpin perguruan tinggi ketika nanti ada apa-apa bisa bertanggung jawab. Berikutnya nomor yang telah di-generate akan langsung dikirim ke PDDikti, nomor yang telah di-generate dapat diverifikasi melalui aplikasi PISN. Nah, berikutnya adalah penomoran sertifikat nasional. Penomoran sertifikat nasional ini untuk apa? Ya sama, secara fungsi sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Yang pertama adalah jelas, kalau profesi itu yang tadi Mas Rifki sudah sampaikan, outputnya karena sertifikat, maka ini hanya untuk program profesi spesialis 1 atau spesialis 2 atau subspesialis. Berikutnya adalah yang ini harus lulus. Kalau yang tadi kan aktif atau lulus, yang ini harus lulus. Harus lulus dulu sehingga nanti ngitung masa studinya ngepas pas di masa studinya. Nanti pun akan pasti saya yakin ada pertanyaan, bagaimana dengan program profesi dokter, dokter gigi, nurse dan lain-lain atau nakes dan named. Ini pun nanti akan pasti ditanyakan oleh Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Nanti siap-siap saja ditanyakan begitu ya. Yang ketiga adalah nomor sertifikat dan nomor ijazah ini tidak terisi atau nol. Harus tidak terisi karena kalau sudah ada isinya ya nggak usah di generate begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal lulus yudisium ini harus terisi dan lebih dari tanggal 7 Mei 2024. Kenapa 7 Mei? Karena itu adalah tanggal di mana modul PSN begitu ya. Jadi itu adalah waktu di mana Bu Direktur melakukan peluncuran aplikasi PSN, fitur PSN di PISN. Yang kelima, memenuhi seluruh fitur PSN. Berikutnya adalah perguruan tinggi wajib melampirkan bukti kelulusan yang tadi sama, sebenarnya sama, hampir sama. Ini hanya beda di ketentuannya saja. Jadi Bapak Ibu bisa langsung baca yang lain begitu ya. Nah ini kenapa status lulus? Pasti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, kenapa sih harus status lulus? Kan dulu aktif bisa Pak, sekarang kenapa lulus? Ada 4 poin yang coba kami rangkum begitu ya. Poin 1 dan 4 ini saling berkaitan. Pertama adalah memastikan nomor ijazah dan atau nomor sertifikat ini diberikan kepada mahasiswa yang sudah benar-benar dinyatakan lulus. Mungkin kalau dulu di PIN Bapak Ibu masih bisa reservasi, bisa memasangkan, nggak jadi diluluskan, batalin aja pemasangannya begitu kan. Tidak perlu dipasangkan. Sekarang itu enggak. Jadi ketika sudah menggunakan status lulus, Bapak Ibu itu harus memberikan kepada mahasiswa yang benar-benar sudah lulus dan inkrah. Kenapa gitu? Tadi salah satunya adalah ini yang paling simpel. Salah satunya adalah karena yang Mas Rifki tadi sudah sampaikan. Terkadang wisuda itu adalah seremonial ya Bapak Ibu ya. Tetapi di beberapa perguruan tinggi itu dijadikan syarat untuk bisa diterbitkannya sebuah ijazah. Kami menemukan kasus mahasiswa sudah diluluskan di tahun 2003 tidak diterbitkan ijazah karena apa? Karena dia tidak registrasi wisuda, baru
Kembali mahasiswanya menanyakan ijazah tahun 2023. 20 tahun Bapak Ibu. Bayangin, 20 tahun mahasiswa itu hilang karena kepedalaman. Pertanyaan saya, Bapak Ibu operator, selama 20 tahun Bapak Ibu mau melaporkan apa mahasiswa itu? Lulus? Nggak mungkin, karena memang belum pegang ijazah. Cuti pasti Bapak Ibu memiliki aturan. Misalkan maksimal cuti itu adalah 2 semester. Tidak boleh berturut-turut. Lah itu 20 tahun, berarti 20 berarti sekitar 40 semester. Ya kan? Itu juga nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mensyaratkan administrasi sebagai bukti kelulusan, Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan generate nomor ijazah dan atau nomor sertifikat selama sudah diluluskan. Nah, sama seperti kasus yang tadi, mahasiswa yang sudah lulus di periode mungkin bulan Agustus adalah genap ya, terakhir misalkan di 31 Agustus ada genap, Bapak Ibu sudah ngeset sebenarnya, nggak bisa ngeset itu. Tapi kalau sudah diluluskan, misalkan tanggal 31 Agustus 2024, terus Bapak Ibu baru tarik hari ini, kan kita ngitung masa studinya dari mana? Dari tanggal masuk dikurangi dengan tanggal dinyatakan lulus, yaitu 31 Agustus 2024. Jadi Bapak Ibu yang masih menerapkan syarat administrasi, ini masih lebih baik dibandingin yang dulu. Yang kedua adalah mengurangi pembatalan. Mungkin ada dikti pembatalan paling banyak berapa Pak Agus? Paling 100 ya, atau 200 atau 300. Kami di kementerian dapat 9.000 pembatalan satu perguruan tinggi. Di total ya mungkin sekitar ya 20 ribuan lah ya. 20 ribuan, 96 ribu ya. Ya sekitar 20 ribuan di total dari 2 atau 3 PT. Dengan adanya dengan adanya status lulus ini, Bapak Ibu akan mengurangi permohonan pembatalan. Karena apa? Karena statusnya inkrah. Banyak yang dibatalkan ke kementerian itu atau di LLDT gara-gara apa? Gara-gara syarat administrasi. Mahasiswanya nggak jadi lulus gara-gara nggak balikin buku ke kampus, tidak bayar wisuda, padahal sudah di yudisium. Nah, yang tadi Mas Rifki sampaikan, lulus secara akademik itu ya udah, ketika di yudisium atau di berita acara sidang ya selesai berarti masa studinya. Masalah belum bayar uang UKT dan segala macam itu adalah hal lain. Jadi Bapak Ibu bisa mencetak saja ijazahnya, selama belum bayar ya nggak usah dikasih ijazahnya, kan begitu ya, bisa saja sebagai win-win solutionnya. Yang ketiga adalah ya perhitungan masa studi lebih tepat sesuai dengan kondisi di perguruan tinggi. Ya tadi kasus-kasus yang tadi yang bisa dijadikan pembelajaran kita semua. Pemutihan. Nah, ini tolong didengarkan baik-baik ya, terutama untuk prodi-prodi atau PT-PT yang memiliki prodi profesi. Karena kalau kita lihat di Permendikbudristek 6 2022 pasal 31 ayat 1 huruf C kalau nggak salah tadi Mas Rifki sampaikan, ada bukan ancaman ya, tapi tulisan di sana dinyatakan tidak sah jika tidak mencantumkan nomor ijazah nasional pada ijazah, tidak mencantumkan nomor sertifikat nasional pada nomor sertifikat profesi dan nomor ijazah nasional, nomor sertifikat nasional pada sertifikat kompetensi. Seharusnya setelah tanggal 10 Februari 2022, Bapak Ibu itu tidak boleh menerbitkan nomor lokal. Seharusnya. Tetapi kami paham ada kekosongan di sana bahwa aplikasinya belum ada dan belum siap. Sehingga Pak PLT Dirjen waktu itu Pak Nizam memberikan arahan. Bagaimana kalau kita putihkan saja? Ada dua kemungkinannya, diputihkan dan nomor yang sudah diterbitkan itu diganti dengan yang dari aplikasi, atau nomor yang sudah dikeluarkan diputihkan dianggap setara. Alhasil disepakati adalah yang kedua. Jadi nomor-nomor yang sudah dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu diputihkan dan dianggap setara seperti aplikasi PISN. Adapun ketentuannya ya pertama adalah nomor sertifikat atau nomor ijazah ini harus terisi di PDDikti. Kalau nggak terisi ya nggak bisa Bapak Ibu melakukan pemutihan. Kemudian yang kedua adalah tanggal keluarnya ya harus terisi di antara 10 Februari 2022 sampai 31 Desember 2024. Kenapa 31 Desember 2024? Pertanyaannya kan gitu ya. Sebenarnya udah disampaikan Mas Rifki bahwa ada masa transisi untuk sertifikat profesi nasional itu sampai 31 Desember 2024. Sehingga Bapak Ibu program profesi yang masih belum siap menggunakan penomoran sertifikat nasional bisa menggunakan nomor lokal. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sekarang sudah 3 bulan lagi kita menuju 31 Desember 2024 dan biasanya nggak kerasa.
Tiba-tiba udah 31 Desember aja. Terus Bapak Ibu belum melakukan persiapan apapun. Jadi dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa melakukan persiapan sampai nanti tinggal 31 Desember 2024. Yang ketiga, status mahasiswa di PD Dikti harus lulus, tidak boleh aktif. Kalau masih aktif, Bapak Ibu tolong luluskan. Berikutnya, perguruan tinggi wajib melampirkan surat permohonan pemutihan, kemudian SPTJM dari pemimpin perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah bukti akreditasi. Nomor sertifikat yang telah diklaim tidak dapat dibatalkan, dan nomor sertifikat yang telah diklaim dapat diverifikasi melalui aplikasi PSN atau PISN. Nah, eksepsi ini sebenarnya dilakukan terhadap semua validator, tapi kami ingin mengunci justru jadi dispesifikan hanya untuk masa studi dan pencatatan di PD Dikti saja. Sehingga nanti Bapak Ibu yang memiliki kendala masa studinya merah, itu bisa diusulkan eksepsi. Yang kedua, yang pencatatan di PD Diktinya merah juga, itu bisa diusulkan eksepsi. Itu dua hal itu bisa dilakukan eksepsi di aplikasi PSN. Jika Bapak Ibu ada yang menemukan akreditasinya juga merah, tapi di waktu yang bersamaan masa studi atau pencatatan di PD Diktinya merah, tolong di-refresh sampai akreditasinya hijau. Ketika hijau, baru Bapak Ibu usulkan ke eksepsi sehingga nanti bisa diverifikasi oleh LL Dikti Wilayah 4. Apa syaratnya? Ya pertama adalah ya wajib melampirkan surat permohonan, dalam hal ini ke Kepala Lembaga Wilayah 4, dan yang terakhir adalah SPTJM dari pemimpin perguruan tinggi. Verifikasi nomor ijazah ya, tadi Mas Rifis juga sudah sampaikan bahwa kita akan secara perlahan mematikan sivil dan akan beralih ke PISN. Jadi satu aplikasi bisa digunakan untuk tiga aplikasi jadi satu. Nah, verifikasi ini bisa hampir sama cara kerjanya dengan sivil, cuma kami menambahkan bisa mengecek dari menggunakan NIM. Kenapa pakai NIM? Karena kami di kementerian atau mungkin di LLDT juga sering didatangi oleh mahasiswa melaporkan bahwa saya sudah dinyatakan lulus 6 bulan yang lalu atau 1 semester yang lalu atau tahun lalu, tetapi saya belum pegang ijazah. Dari kampus menyampaikan bahwa ya masih proses. Nah, ketika Bapak Ibu memproses, nah si mahasiswa ini bisa ngecek sebenarnya nomornya udah di-generate atau belum sih. Nah, itulah kenapa kami menambahkan opsi nomor induk mahasiswa pada saat mencari nomor di sini ya, pada saat melakukan verifikasi nomor ijazah atau nomor sertifikat. Sehingga nanti mahasiswa bisa mengecek, oh iya ternyata memang PT saya nih yang belum proses. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah mulai harus hati-hati bahwa kami menambahkan ini, kembali lagi ini untuk apa? Ya, untuk pelayanan kita kepada masyarakat dan kepada mahasiswa terutama. Kodifikasi ya ada perubahan, kami menyampaikan dulu mungkin Bapak Ibu familiar dengan kode program studi, tahun terbit, nomor urut, dan cek digit di ujung. Kami rubah kodifikasinya menjadi 21 digit, yaitu dengan menambahkan kode perguruan tinggi, kode program studi, tahun terbit, tipe ini 1 untuk ijazah, 2 untuk sertifikat, dan 5 digit untuk nomor urut, sehingga nanti akan ada perubahan di penomorannya. Dan kami harapkan hal ini bisa secara gampangnya sudah bisa mengidentifikasi bahwa nomor ijazah ini benar dikeluarkan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu. Karena dengan menggunakan yang lama, Mas Rifki itu pernah ngecek satu nomor itu bisa dipakai di 20 perguruan tinggi. Bayangin 20 ya. Kita aja punya LLDikti aja 16 begitu. Ini 20 perguruan tinggi. Jadi akan ada kemungkinan satu nomor, kami waktu itu saya pernah dapat yang di Surabaya, di Jawa Timur, satu lagi di Papua. Dan itu sama persis. Jadi pertanyaan oleh orang, ini benar apa enggak? Tapi ya benar, karena kita nyimpan di database-nya memang benar, cuma tidak memunculkan itu sehingga orang jadi curiga duluan, ini benar apa enggak? Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya juga nggak mau banyak cerita walaupun kayaknya sudah agak lama tadi saya menyampaikan materinya. Kita bisa fokuskan untuk diskusi mungkin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk paparannya dan arahannya kepada kami. Baik, mohon izin Pak untuk ya sesi diskusi atau tanya jawab. Ini apakah lima orang terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Mohon izin.
Monggo saja Mbak, 3 boleh, 3 dulu boleh lah. 3 dulu boleh. Ya Pak, baik. Jadi Bapak Ibu untuk mekanisme tanya jawabnya silakan Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand dan mohon Bapak Ibu jika pertanyaannya sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya, mohon menonaktifkan raise hand-nya. Jadi mohon untuk tidak bertanya 2 kali begitu. Nah, baik untuk yang pertama dari Stikes KHG, Bapak Kusnadi, mangga dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya dengan Pak Kusnadi, Ketua Stikes Karhusana Garut. Pak, izin bertanya Pak, berkaitan dengan tadi sertifikat profesi Pak ya. Sertifikat profesi ini kebetulan kalau lulusan kesehatan, khususnya yang nakes Pak, itu kan sudah diterbitkan oleh organisasi profesi Pak di situ. Nah, apakah nanti dan penomorannya memang kalau kami lihat memang mengikuti panduan yang seperti barusan dijelaskan, tetapi memang ada yang kurang juga. Misalnya nomor urut itu berbeda, di situ 5 digit, ini 4 digit. Terus ada kode, tidak ada kode 1 2 ya seperti itu. Nah, untuk itu kira-kira apakah memang nanti perguruan tinggi ini perlu menerbitkan kembali atau memang seperti apa Pak gitu dengan sudah adanya sertifikat profesi yang diterbitkan oleh organisasi profesi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Itu Mbak saya kira pertanyaannya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Izin Pak Dani atau Pak Rifki. Ya, saya izin respon berarti ya, Mbak Dita ya. Terakhir kami koordinasi dengan PNUK Nakes ya, Panitia Nasional Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan. Memang kami sudah meminta tim dari PNUK untuk menyetop produksi nomor sertifikat dari aplikasi ROL. Itu seperti itu Pak. Jadi nanti aplikasi PISN lah yang akan memproduksi nomor sertifikatnya. Nanti nomor sertifikat itu kan karena sekarang pendataan di feeder itu status luluskan program profesi dan spesialis 1 dan subspesialis itu kan sudah bisa tanpa melaporkan nomor sertifikat. Maka nanti data itu akan kami override dari PISN ke PDDikti. Jadi nanti kalau memang ada keperluan untuk pencetakan sertifikat profesinya Pak di aplikasi ROL, nanti aplikasi ROL yang akan menarik datanya dari PDDikti. Sehingga nanti data itu sudah terkoneksi. Itu yang terakhir kami ketahui. Tapi kalau untuk profesi yang lain Pak, karena gini, aplikasi PISN ini berlaku secara general. In general itu tidak hanya untuk tenaga kesehatan atau tenaga medis, tapi untuk profesi lain seperti akuntan, advokat, kalau memang ada organisasi profesinya, insinyur, terus yang lain, yang arsitek dan lain-lain yang memiliki memang organisasi profesi, itu sudah harus pakai aplikasi ini. Tidak menggunakan aplikasi sendiri begitu ya. Jadi ke depannya Bapak Ibu, bukan ke depannya sih, seharusnya sudah berlangsung saat ini aplikasi PISN itu sudah untuk semua. Jadi apapun itu, mau yang PPG sekalipun ya tetap menggunakan aplikasi PISN. Jadi semua, jadi ini berlaku untuk semua, mau tenaga kesehatan ataupun tenaga medis dan yang lain. Jadi ini akan berlaku untuk semua, Pak. Mungkin itu dulu Mbak Dita. Terima kasih. Mungkin Mas Rifki jika ada tambahan silahkan. Sedikit tambahan, Bapak, dari saya. Tadi Mas Deni sudah sampaikan ini memang untuk semua dan ini benar untuk semua. Redaksi di Permendikbud Ristek nomor 6 2022 tidak membatasi untuk profesi apa, jadi berlaku secara umum PSN. Nah, untuk nomor-nomor yang mungkin sudah dikeluarkan Bapak Ibu oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, itu, nah tadi sudah disampaikan ada masa transisi sampai akhir Desember 2024. Maka yang sudah keluar, ya sudah, tidak apa-apa, karena memang sudah keluar. Nah,
yang keluarnya itu setelah Permendikbudristek nomor 6 tadi diundangkan, yaitu tanggal 10 Februari 2022, tadi Mas Dani sudah sampaikan ada mekanisme namanya pemutihan. Ini tolong dapat dibuktikan di aplikasi PSN. Ya, jadi cuman klaim saja lah intinya. Klaim nomor saja. Itu. Karena, namun nanti setelah akhir Desember 2024, itu semuanya sudah menggunakan aplikasi PSN. Semuanya, semua profesi tanpa terkecuali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Bapak Anggi Nugraha dari Stisip Guna Nusantara. Dipersilakan Pak. Kepada Pak Anggi, tidak ada respon. Saya alihkan Pak Anggi dari Stisip Guna Nusantara. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan gambaran terhadap teknis mengenai PNDSN. Nah, ini saya kemarin masih bingung gitu terkait mengenai PNDSN ini karena masih belum terbiasa ya. Biasanya kan dipakai PIN, nah sekarang PNDSN. Terkait PNDSN, saya kemarin ada 25 mahasiswa lampau angkatan 2018 yang kebetulan itu pembukaan periode. Nah, pada saat kami selesai penyelesaian di story pendidikan di New Feeder dan lulus pada 2022 itu 2022 pas kami cek di PNISN itu tidak eligible di pencatatan PDDiktinya karena tercatatnya 6 tahun. Nah, mungkin kepada Bapak narasumber, mungkin ini bagaimana solusinya supaya eh, penomoran PNISN ini bisa dilakukan seperti itu. Itu Bu. Baik, kepada Pak Dani atau Pak Rifki, mangga Pak. Ya, Pak, izin Bapak, tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Mas Dani ya Pak ya, bahwa untuk validator pencatatan PDDikti ini, ya teknisnya gini, validator pencatatan PDDikti itu akan mencari selisih antara tanggal masuk yang dilaporkan ke PDDikti dengan tanggal create datanya di PDDikti. Kalau tadi Bapak sampaikan ada pembukaan periode, saya nggak tahu nih periode 1 atau periode 2, maka selisihnya akan dicek kapan data tersebut tercreate di PDDikti dan tanggal berapa sebenarnya yang bersangkutan masuk. Jadi tanggal masuknya berapa di PDDikti yang dilaporkan. Itu akan dicek selisihnya. Kalau selisihnya itu lebih dari 3 tahun, maka pasti akan terkena validator PDDikti. Nah, ini tidak hanya di PSN, tapi di PIN pun sudah seperti itu. Jadi begitu, logiknya begitu. Jadi tolong dicek kalau memang Bapak Ibu pengen tahu bener-bener kok bisa sih, coba dicek lah tanggal create-nya berapa sama tanggal masuknya berapa, pasti lebih dari 3 tahun. Nah itu kok kondisinya semacam itu. Terus solusinya apa? Tadi Mas Dani juga sudah sampaikan, solusi yang paling cepat yang sekarang ada adalah eksepsi pelaporan PDDikti. Ya, nanti silahkan diajukan ke LDikti di wilayah 4. Mas Dani, monggo kalau ada tambahan. Demikian. Cukup Mas Rifki dari saya. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya penanya selanjutnya atas nama Bapak Denny Pratama dari STEMIK IKMI ya Pak ya. Mangga dipersilakan Pak. Masih mute Pak. Oke. Apakah suara saya terdengar, Bu? Sudah jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dita. Mohon izin, Pak Dani dan Pak Rifki ya. Saya Denny dari STMIK IKMI Cirebon. Mohon izin bertanya ya. Yang pertama terkait dengan penomoran ijazah yang sudah direservasi, Pak, eh, melalui aplikasi PIN yang sebelum eh, PIN aplikasi PIN tersebut apa
maintenance ya Pak. Nah, kemudian apakah PIN-PIN yang sudah direservasi itu harus direservasi ulang melalui PNISN ini atau seperti apa Pak? Apakah masih bisa tetap digunakan dengan nomor PIN yang sudah direservasi atau dipadankan dengan menggunakan aplikasi lama? Dan yang kedua, tadi kalau tidak salah saya tangkap Pak ya, berkaitan dengan status PDDikti mahasiswa ketika eh, melakukan pemesanan eh, PIN di PISN, statusnya tersebut tuh harus aktif atau lulus Pak ya kalau tidak salah ya. Nah, eh, apakah untuk yang non profesi tadi Pak, yang ijazah tersebut eh, statusnya memang seperti itu Pak, harus aktif dulu atau diluluskan dulu gitu mungkin Pak. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan ini Pak, apa namanya, ijazah yang hilang. Ini mungkin di luar PIN ya Pak. Eh, apakah ijazah-ijazah yang hilang atau rusak itu bisa dilakukan pencetakan ulang apabila data-data tersebut masih terdapat rekodnya di perguruan tinggi seperti itu Pak. Dan bisa divalidasi mungkin seperti itu Pak. Itu saja mungkin 3 pertanyaan dari saya Bapak. Terima kasih. Iya, Eh, makasih Bapak dari Pak Denny ya dari STM IKMI. Pertama terkait dengan data, kami masih berusaha semaksimal mungkin Pak. Data itu bisa direstore, data itu bisa kembali dari server PIN yang lama begitu ya. Kami lagi coba restore itu. Sebagaimana dengan yang sudah dipasangkan di sistem yang lama, biarkan Pak, biarkan saja. Jadi nggak perlu diapa-apain. Biarkan dia di sana. Nanti memang ada rencana kami melakukan migrasi data dari aplikasi PIN ke PISN. Jadi biarkan ada di sana. Beda kasusnya kalau misalkan baru reservasi aja Pak, misalnya. Terus keburu mati belum dipasangkan. Ya harapannya sih belum dicetak ya di ijazah begitu. Kalau belum dicetak di ijazah, itu bisa dilakukan generate ulang di PISN. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan status. Konsep awalnya aplikasi PISN itu menggunakan status lulus di PDDikti. Konsep awalnya. Jadi kenapa lulus tadi juga sudah disampaikan ya Pak, kenapa menggunakan status lulus. Tetapi di masa yang sangat-sangat genting ini Pak, kami harus mengambil keputusan yang sedikit tidak enak begitu ya. Kami harus menyesuaikan di aplikasi PISN-nya merubah dari yang statusnya lulus menjadi aktif. Kami pahami ini akan menjadi beberapa kendala. Apalagi Bapak Ibu tadi ada yang sudah sampaikan, Pak, saya terbiasa dengan aplikasi PIN, ada reservasi, ada pemasangan. Jadi Bapak Ibu bisa reservasi sebelum 144 kan? Terus tiba-tiba sekarang harus 144. Ya mungkin akan sedikit merubah cara Bapak Ibu melaporkan ke PDDikti yang mana harus sampai selesai sesuai SNDikti dulu baru Bapak Ibu mulai melakukan generate. Ini kan merubah kebiasaan. Dan ini juga sudah kami konsultasikan, tapi inilah solusi yang paling baik dibandingin Bapak Ibu mengenerate sendiri nanti laporkan ke kementerian. Nggak kebayang 4.600 perguruan tinggi satu kali atau 1 tahun itu ada 1.800.000 mahasiswa yang diluluskan dari 4.600 perguruan tinggi. Itu nggak kebayang kami harus bagaimana cara merekapnya. Makanya ini dilakukan penyesuaian yang sedikit sporadis, ya sporadis karena merubah yang tadinya lulus menjadi aktif. Ya tapi ini adalah solusi yang paling mungkin dilakukan. Sehingga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu yang tidak terkena masalah masa studi, jatuhan di luar periode, pasti selesainya cepat. Ya kan? Nggak lama-lama begitu. Tapi memang perlu pembiasaan. Apalagi tadi 5 tahun Bapak Ibu aplikasi PIN itu berjalan. Berarti selama 5 tahun itu sudah masuk ke dalam standar operasional prosedurnya Bapak Ibu dalam menerbitkan sebuah ijazah.
pasti tidak akan mudah merubahnya. Tapi kembali, kan kita nggak selalu harus di sesuatu yang lama, yang mungkin banyak kekurangannya. Kita akan melakukan perbaikan, sehingga harapannya ke depan dengan penyederhanaan, tidak lagi ada reservasi, tidak lagi ada pemasangan, Bapak Ibu jadi lebih mudah. Dan sekarang lebih informatif, Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya pelaporan data Bapak Ibu di mana yang kurang dan tahu mana yang Bapak Ibu bisa lengkapi. Mungkin 2 pertanyaan itu dari saya. Yang ketiga silahkan Mas Rifki. Ya, yang ketiga, Bapak, izin terkait dengan tadi hilang atau rusak begitu atau musnah begitu ya. Nah, untuk ijazah yang kondisinya semacam itu di Permendikbudristek nomor 6 itu di pasal 17 ini disampaikan bahwa untuk ijazah SKPI, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi ini yang rusak, yang hilang atau yang musnah begitu, kena bencana apa musnah, dicuri orang hilang atau kemudian rusak begitu, sobek, tidak terbaca tulisannya begitu, maka ini bisa eh, diterbitkan yang namanya surat keterangan pengganti namanya. Di surat keterangan pengganti. Nah, surat keterangan pengganti ini di permen tersebut, di pasal tersebut disampaikan bahwa dokumennya ini dinilai setara dengan dokumen yang asli, setara dengan ijazah yang asli. Walaupun ada surat keterangan pengganti, diterbitkan surat keterangan pengganti oleh perguruan tinggi. Formatnya seperti apa? Formatnya kami tidak mengatur, ya. Kami tidak mengatur formatnya semacam apa. eh, Mau disamakan persis dengan ijazah, monggo. Tapi dengan mungkin namanya yang awalnya ijazah diganti surat keterangan pengganti ijazah gitu. Itu dipersilahkan. Itu ketentuan yang saat ini berlaku. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifki dan Pak Dani. Mohon izin, apakah masih boleh sesi tanya jawab, Pak? Mungkin 1 atau 2 lagi kali ya Mbak Dita ya. Semoga sih pertanyaannya bisa secara menyeluruh ya. Satu pertanyaan ini kayaknya dari PT lain, oh, kayaknya ini yang mau saya tanyain gitu ya. Jadi biar satu 2 pertanyaan ini bisa menjawab semuanya. Baik, untuk selanjutnya atas nama Bapak Irsyad dari IP Garut, mangga Pak dipersilakan. Oke, terima kasih. Eh, Terima kasih Ibu Dita, Pak Denny, dan juga Pak Rifki. Pertanyaan saya gini, Pak. Jadi ketika awal PSN muncul itu kan tanggal 3 September, itu operator dari kami itu generate nomor PSN bagi mahasiswa yang lulus gitu ya. Nah, padahal mahasiswa yang lulus ini sebagiannya itu sudah dapat PIN sebelumnya gitu ya, dan sudah dicetak ijazahnya juga sudah disebarkan. Nah, kalau permasalahannya seperti itu, Pak, itu bagaimana ya solusinya? Apakah apa yang nomor PSN-nya ini eh, bisa diganti dengan nomor PIN yang dulunya atau gimana? Soalnya pas ketika kita laporkan dengan menggunakan nomor PIN yang dulu gitu ya, yang mahasiswa yang tergenerate ini dengan PSN, di laporan PD Diktinya itu dia pakai nomor PSN yang baru gitu. Nah, jadi ini bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Mangga Pak Dani dan Pak Rifki dipersilakan, Pak. Ya, saya agak stres sebenarnya nih. Ketawanya ketawa stresnya bukan ketawa lucu gitu ya. Karena gini, seharusnya kan kalau sudah di-generate di aplikasi PIN itu seharusnya nggak usah lagi Pak di-generate di PSN. Karena kenapa pasti eligible lagi di PSN? Karena Bapak nggak menstatuskan lulus di PD Diktinya. Dan nomor ijazahnya itu nggak dilaporin dari yang sebelumnya. Kan tadi Bapak bilang sebelumnya sudah pernah proses ya di aplikasi PIN yang lama. Nah itu nggak dilaporin ke PD Dikti. Nah yang menjadi pertanyaan itu sekarang, yang mana yang dicetak di ijazah Pak? Sok direspon dulu mungkin Mbak Dita. Ini saya diskusi jadinya.
Yang dicetak di ijazah yang mana, Pak? Dipersilakan kepada Pak Irsyad, Pak. Biar langsung diskusi dengan Pak Dani, Pak. Ya. Eh, yang dicetak itu yang PIN, yang nomor PIN sebelumnya, Pak. Itu, Pak. Iya, ya sudah terjawab, Pak. Jadi ya itu harus pakai pembatalan. Cuman ini belum jadi prioritas kami pengembangan ya, Pak. Jadi mungkin bisa diselesaikan dulu di pelaporannya. Apa namanya? Kan nomor itu langsung kekirim ya, Pak, dari PISN ke PD Dikti kan ya. Pas Bapak generate itu kan langsung masuk. Tapi kan ada pelaporan kelulusan di Neofeeder. Nah, nanti pada saat pelaporan Bapak bisa timpa di bagian kolom nomor ijazah itu, di kolom nomor ijazah itu ditimpa dengan nomor ijazah nasional dari aplikasi PIN. Nah, tapi itu solusi data, Pak. Tapi kalau solusi aplikasi, maaf itu solusi aplikasi dan data, tapi dari sisi administrasinya tetap rasanya bersurat dulu, Pak, bersurat ke mana? Ke LLDQ wilayah 4 untuk dibatalkan. Maksudnya tetap munculnya kan karena pas di generate itu langsung masuk ya, Pak. Pas di generate dari Iya, PISN itu kan masuk langsung. langsung masuk, ya, Pak. Tapi kan masih status Nah, aktif, belum iya, status lulus. iya, iya masih status aktif. Cuman setelah itu kan kita laporin tuh, Pak. Kita Mm-mm. laporin dengan nomor PIN yang lama ya Mm-mm. di Neofeeder itu. Tapi yang muncul di PDDikti itu tetap nomor PISN gitu. Jadi nggak berubah gitu. Halo? Iya, Pak, sebentar, Pak. Ya. Izin Pak Irsyad mungkin tetap ya bisa disurati ke Pak Mhm. Samsuri, Pak Kepala, sambil kami coba lihat alurnya. Memang Pak dulu, bukan dulu sih, beberapa pekan lalu lah, seingat saya, kami dapat email dari salah satu perguruan tinggi keagamaan, mengemailkan bahwa kok bisa dari aplikasi PISN sudah masuk ke PD Dikti setelah terkirim, terus mereka mendatakan status kelulusan kan, ternyata nomornya Iya. itu ke override, Pak. Di PD Dikti itu ke override. Jadi Hmm. kehapus. Nah, makanya kan seharusnya logikanya Seharusnya kehapus. ya Ya. harusnya kan keganti ya, Ya. Pak, sama yang dari Seharusnya dulu. keganti. Nah, Iya, makanya makanya enggak. saya juga. Saya nggak tahu apakah teman-teman PDDikti sudah merubah alur datanya atau belum. Saya khawatirnya sudah merubah alur data. Maka kalau sudah merubah aliran datanya, ya mau tidak mau kan pakai pembatalan, begitu ya, Pak. Nah, ini yang apa namanya? Nanti kita akan coba diskusikan ya. Sebenarnya pembatalan tuh nggak mau kita adain begitu, Pak, karena seharusnya sudah benar. Tapi ternyata kan kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa kita nafikan ya, pasti akan ada aja begitu ya. Maka Iya. tetap disurati dulu aja Pak Irsad ke LDK wilayah 4. Nanti Kalau kami proses pembatalannya gimana, Pak? Maksudnya apakah ada format untuk surat pembatalan itu atau gimana nggak gitu? ada nggak ada permohonan pembatalan aja, sampaikan bahwa ada kesalahan apa-apa ke Oh, Pak gitu. Kepala, biar nanti Pak Kepala yang akan bersurat ke kementerian untuk Oke. menyelesaikan kira-kira bagaimana solusinya ya. Karena memang kami saat ini belum berfokus ke pembatalan, karena pembatalan itu kami niatkan hanya untuk satu mahasiswa yang terindikasi ketika tugas akhirnya itu plagiasi. Kemudian misalkan terjadi uh, kejahatan pendidikan seperti dia tidak berkuliah, dia bayar, dia dapat ijazah atau jual beli ijazah begitu ya. Atau dia dari prodi yang tidak terakreditasi. Itulah niat kami pembatalan. Tapi kan ternyata ada kasus seperti ini ya. Saya khawatir ada Iya, aliran Pak. data yang sudah berubah. Hasil si apa namanya? Dikti sudah melakukan perubahan dan kami juga belum tahu hal itu terjadi benar atau enggak. Maka itu kami perlu terus telusur lebih lanjut. Tapi untuk penelusuran, bahan penelusuran awal, kami bisa minta surat dari kampus ke LLDT, nanti LLDT ke kementerian. Kira-kira begitu Pak Irsyad ya. Baik, baik. Terima kasih Makasih, Pak Pak. Irsyad.
Baik Bapak dan Ibu, satu lagi pertanyaan dari ITB Venus Bogor. Dipersilakan Pak, Bapak Ibu. ITB Venus Bogor, tidak ada tanggapan? Ada Kak, mohon maaf Kak. Ya, silakan. Dipersilakan untuk bertanya Pak. Suara saya terdengar Kak? Sudah terdengar. Mohon maaf ya, di close kameranya karena ada lagi rapat di kampus. Eh, Mohon izin untuk bertanya kepada para narasumber yang hari ini hadir untuk penomoran ijazah ini kan eh, meliputi kelulusan mahasiswa. Nah, apa yang kemudian menjadi arahan Bapak sekalian untuk ITB Pinus, karena memang kita belum memiliki alumni Pak, karena kita baru semester 6 nih saat ini. Nah, apa yang harus dipersiapkan itu sih Pak? Terima kasih. Iya, gimana tadi? Maaf, berarti apa arahannya untuk ITB Venus mengenai kelulusan ya? Maaf, tadi ada sedikit distraksi. Boleh diperjelas nggak maksudnya seperti apa, Pak? Kami belum ada alumni Pak. Apa yang harus dipersiapkan untuk kemudian agar apa data-data yang nantinya ketika mencantumkan PSN ini valid atau misalkan bisa berjalan dengan baik Pak, karena memang kami itu belum ada lulusan Pak dari ITB Pinus itu sendiri, baru sekarang itu baru belum ada kelulusannya Pak, belum ada mahasiswa yang alumni alumni mahasiswa Pak, itu sih. Iya, maksudnya seperti itu ya. Berarti ini perguruan tinggi belum ada lulusan ya, Pak ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tadi dua hal tadi Pak, sebenarnya simple. Proses pembelajaran atau proses pendidikan sesuai dengan Mendikti. Bapak boleh cek Permendikbud nomor 3 tahun 2020 atau Permendikbud Ristek 53 tahun 2023. Itu guidance-nya. Itu guidance-nya, itu ya apa namanya, informasinya bahwa oh harus sekian SKS, sekian SKS. Nah, yang kedua adalah pelaporan data. Pelaporan data itu Bapak Ibu laporkan data yang valid ke PT Dikti secara periodik. Jangan Bapak Ibu melaporkan itu suka-sukanya, semau maunya gitu ya. Jadi misalkan ada penerimaan nih Pak, angkatan 2023 ganjil misalkan penerimaan pertama. Berarti kan ya seharusnya didatakan ke mahasiswa itu ya ke PD Dikti ya di semester ganjil di 2023. Jangan Bapak nunda-nunda. Itu yang pertama. Yang paling gampang deh, itu masalah data pokok ke PD Dikti. Yang kedua, data transaksi, AKM, mata kuliah. Kalau misalkan ada Merdeka Belajar atau double degree, ya itu juga dilaporkan Pak ke PD Dikti dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti pada saat mahasiswa itu mau lulus, Bapak itu nggak kerepotan atau Bapak Ibu nggak kerepotan buka periode lah, minta nilai lah. Belum lagi kalau nggak salah Pak Agus itu kan kalau buka periode berita acara. Nggak sembarangan Bapak Ibu buka periode. Yang cuma buka selesai, enggak. Saya yakin di LLDG ada verifikasinya karena pembukaan periode itu kemungkinan besar terjadi insert di luar dari data yang dimohonkan. LLDG 4 pernah kejadian itu PTS-nya. Diusulkan hanya sekian mahasiswa, diinsert lebih daripada itu. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus tertib, jangan mengakali aturan-aturan yang ada. Oh iya, kita akali aja yuk, misalkan PDM ini untuk si mahasiswa yang sebenarnya nggak pernah ada, kita datakan semua periodik, tiba-tiba di ujung di PDM. Nah, itu juga jangan. Jadi Bapak Ibu pastikan pada saat melapor itu
harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau dua hal yang tadi ya Pak, memang tadi saya bilang dua hal ini adalah dua hal yang paling gampang dilihat. Tapi pelaksanaannya apakah mudah? Tidak. Bapak Ibu bisa tanya sama perguruan tinggi yang saya yakin lebih lama, atau mungkin saya belum lahir juga perguruan tingginya udah ada. Itu seberapa mereka struggle untuk melaporkan data, membangun SOP dan segala macam. Itu juga tidak mudah begitu ya, Pak. Jadi mungkin itu saja dari saya. Pak, mungkin dari Mas Rifki. Monggo kalau ada. Ya, bagaimana agar eligible tadi Mas Dhani sudah sampaikan secara teknis dan itu sudah cukup jelas saya rasa. Yang penting Bapak Ibu, kalau di aplikasi PSN ini ada menu tadi cek eligibilitas. Nah, maka itu mungkin sebelum mengenerate, sebelum apa mungkin bisa dicek di situ. Apa-apa saja yang mungkin tidak eligible. Nah, nanti bisa dikoordinasikan kalau memang mungkin belum menemukan masalahnya di mana. Contoh SKS tidak eligible, tidak menemukan masalahnya di mana. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan LDikti 4 begitu. Contoh untuk yang SKS, tadi Mas Dhani semoga sudah menyampaikan harusnya sudah USKS ini kalau kondisi normal untuk mahasiswa baru kami ambilnya dari akumulasi pelaporan SKS per semester. Di akumulasi pelaporan SKS per semester itu untuk mahasiswa baru. Selain mahasiswa baru, khususnya mahasiswa yang pindahan, RPL, alih alih jenjang, bentuk dan lain sebagainya, maka yang kami cek adalah akumulasinya per semester tadi ditambah dengan jumlah SKS diakui yang dilaporkan. Jadi tolong itu dicek kalau ada SKS dan lain sebagainya. PK juga bisa dicek. Tadi pelaporan pendidikti sudah saya sampaikan logiknya seperti apa. Maka itu yang perlu diperiksa terlebih dahulu. Jadi bisa memanfaatkan cek eligibilitas dengan logik-logik yang tadi untuk perbaikannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik Pak Rifki dan Pak Dani, terima kasih Pak. Berarti untuk sesi tanya jawab udah berakhir ya Pak ya? Mbak, tapi kayaknya kok di chat banyak yang nanya ya. Iya Pak. Ini Ibu MC-nya juga mau nanya Pak. Oh, Ibu MC aja, berarti Ibu MC saja. Berarti Ibu MC saja yang bertanya. Semoga Ibu MC ini mewakili seluruh perguruan tinggi ya. Semoga. Ya tadi rata-rata yang di chat itu mungkin Pak mohon diperjelas terkait alur pengajuan eksepsi mungkin ya Pak ya. Itu sih Pak. Makasih Pak. Oke. Eksepsi. Bapak Ibu coba buka aplikasi PISN. Nanti ada usulan eksepsi ya. Ya kan udah ada usulan eksepsi. Nah, nanti untuk saat ini ya, PTS itu sudah kami sebar ke masing-masing LLDikti akunnya. Jadi Bapak Ibu yang di PTS wilayah 4 itu sudah bisa mengusulkan eksepsi. Nah, nanti di sana bisa klik tombol eksepsi di ujung sebelah kanan. Usulkan eksepsi. Nah, nanti di situ akan muncul semua satu prodi. Misalkan, ini harus per prodi ya Bapak Ibu ya. Misalkan di Universitas Islam Bandung, dibuka sarjananya, anggaplah ambil akuntansi. Nah, itu akan terlihat semua Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download Excel-nya, dilihat tidak eligible-nya karena apa, atau Bapak Ibu bisa hover ke atas tanda silang, itu akan terlihat berapa lama kenapa silang. Oke. Ketika kenapa silang, nah di situ Bapak Ibu bisa mengusulkan eksepsi. Misalkan karena masa studi Bapak Ibu mau mengusulkan 5 mahasiswa, ya udah centang aja 5 mahasiswa 1 2 3 4 5, unggah surat permohonan SPTJM. Nah, yang lampiran ini yang baiknya agak Bapak Ibu tekankan. Apa itu? Ketika Bapak Ibu ada keterlambatan penarikan, berarti kan harus ada yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu mahasiswa Bapak Ibu lulusnya pas tepat waktu. Jadi, apa yang membuktikan bahwa mahasiswa itu lulus di waktu yang pas? Pasti bukti kelulusan. Oke, misalkan ada mahasiswa yang dinyatakan lulus di tanggal 31 Agustus, di mana 31 Agustus itu adalah
kalender akademik itu udah masuk ke genap yang terakhir. Jadi akhir semester genap itu adalah misalkan di 31 Agustus. Maka Bapak Ibu harus bisa memberikan dokumen, evidence, bukti bahwa mahasiswa itu lulus di 31 Agustus, baik itu berupa SK yudisium atau berita acara sidang, dan dikuatkan bahwa tanggal 31 Agustus itu adalah akhir semester genap dengan apa? Kalender akademik. Ya, kalender akademik. Nah, dua hal itu, atau sebenarnya ada satu lagi kalau mau agak rigid nanti dari LLDQ 4. Lampirkan peraturan akademik yang menyatakan bahwa SK yudisium atau berita acara sidang adalah sebagai bukti kelulusan. Atau mungkin yang lain yang bisa menyatakan bahwa bukti lulusnya adalah ini. Nah, nanti kalau sudah akan diverifikasi oleh LLDikti. LLDikti juga bisa menerima semua, bisa menolak semua, atau bisa menerima sebagian atau menolak sebagian, Bu Dita. Tergantung dari kelengkapan dokumen. Misalkan ada 10 mahasiswa, ternyata yang 5 ini nggak bisa disetujui karena nggak ada bukti cuti dan nggak ada segala macam, memang udah dia tuh terlambat lulusnya. Nah, dari LLDikti itu bisa menerima 5, menolak 5. Atau mau pakai 70-30, pokoknya intinya gini. Data yang diajukan itu bisa diterima semua, bisa ditolak semua, atau bisa diterima sebagian atau ditolak sebagian. Sehingga pastikan pada saat nanti melakukan verifikasi di LLDikti itu benar-benar mengecek apa namanya dokumen-dokumen yang apa namanya dilakukan. Gitu, Bu Dita. Saya take over sedikit, Bu Dita, ini karena dari Unisba ya, Universitas Islam Bandung. Menanyakan bagaimana cara SKS di aplikasi PIN itu dibaca. Pertama, untuk pastikan, tolong dicatat ya Pak, tolong dicatat, nanti Bapak boleh share ke teman-teman yang lain. Untuk pembacaan SKS, pertama kita lihat dulu jenis daftarnya apa. Dia peserta didik baru atau bukan. Yang kedua, dicek ada nggak Merdeka Belajar atau double degree di AKM-nya. Asumsinya adalah dia peserta didik baru, dia tidak ada Merdeka Belajar dan double degree. Maka perhitungan SKS itu adalah akumulasi dari SKS semester. Jika dia ID jenis daftarnya 1 atau peserta didik baru, kemudian dia ada Merdeka Belajar atau double degree di AKM-nya, maka yang diambil adalah SKS total semester. Oke ya Pak? Kemudian, jika dia selain peserta didik baru, pindahan, kemudian RPL, baik yang perolehan SKS atau transfer SKS, selain ID jenis daftar 1 atau selain peserta didik baru, kita lihat lagi. Kalau dia tidak ada MBKM atau Merdeka Belajar dan double degree, maka akumulasi SKS semester ditambah SKS diakui. Kalau misalkan ID jenis daftarnya selain 1, dia ada MBKM dan ada double degree, maka SKS total semester ditambah SKS diakui. Itu tolong dicek Pak. Pastikan cara menghitungnya benar. Yang kedua, masalah akreditasi. Akreditasi ini kalau di PISN, tadi yang sudah disampaikan di awal, API, akreditasi ke PD Dikti tidak stabil. Kadang bisa, kadang enggak. Jadi tolong dicek secara berkala Bapak Ibu. Dicek berkala, kalau sekarang tidak eligible, coba dicek 2-3 menit kemudian. Harusnya eligible sama akreditasinya. Yang ketiga, apakah PIN ini bisa dipakai kembali? Kami belum bisa melihat itu ke depan, Pak, karena kami masih mencoba. Justru kami harapannya ke depan pakai PISN, tidak lagi pakai aplikasi PIN, karena masih banyak celah-celah di aplikasi PIN yang bisa dilakukan begitu ya. Celah ini bukan hanya berbicara celah dari sisi data, tapi dari sisi keamanan sistem pun kami melihat banyak celahnya begitu ya. Jadi
kedepannya kita akan integrasi ke PYSN. Data-data yang ada di aplikasi PIN kami usahakan untuk bisa dipindahkan ke aplikasi PYSN. Kemudian untuk pemutihan. Ya, pemutihan ini digunakan tadi tujuannya sudah disampaikan, Bapak. Semoga menangkap maksud dan tujuannya. Kenapa sampai 31 Desember? Karena ada masa transisi. Mas Rifki tadi sudah sampaikan. Ada masa transisi sampai 31 Desember 2024. Sehingga nomor-nomor yang sudah diterbitkan di masa transisi kan tetap harus kami akui setara dengan nomor yang dikeluarkan sertifikat nasional gitu ya. Maksudnya nomor-nomor yang dikeluarkan dari aplikasi PISN. Nanti nomor-nomor itu bisa diverifikasi. Kalau Bapak Ibu penasaran, coba deh pemutihan. Bapak Ibu coba pemutihan, terus coba buka di halaman depan, Bapak Ibu verifikasi apa bedanya nomor-nomor yang diputihkan dengan nomor-nomor yang tidak diputihkan. Mungkin kalau Bapak Ibu cek sekarang gitu ya, kalau dia tidak diputihkan, pasti narasi di keterangannya adalah nomor diterbitkan oleh perguruan tinggi dengan tanggal lulus sekian. Tapi kalau dia diputihkan, narasinya akan kami rubah bahwa nomor dikeluarkan oleh kementerian. Itu bedanya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang memiliki mahasiswa profesi, apapun profesinya, mau nakes, namet, insinyur, dan yang lain-lain, pokoknya putihkan. Nggak wajib, ya wajib nggak wajib sebenarnya. Tapi kalau kita mengikuti peraturan sudah sangat jelas. Nomor-nomor sertifikat yang diterbitkan pasca Permen 6 yaitu 10 Februari 2022, kalau Bapak Ibu nggak putihkan itu dianggap tidak sah. Itu ya. Baik, itu mungkin 3. Yang keempat, helpdesk dari Belmawa. Bapak Ibu bisa hubungi WLT. Karena kalau saya mohon maaf, bukan saya sombong, bukan saya nggak mau ngasih nomor punten pisan gitu ya. Kami di Belmawa itu masih harus menghandle 4.000 kalau Bapak Ibu ya. Saya khawatirnya kalau nggak dibalas nanti Bapak Ibu menganggap kami ini sombong atau kami pilih kasih menjawab gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Saya sama beberapa perguruan tinggi pun masih kalau sempat balas saya pasti akan balas WA-nya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, itu ada unit layanan terpadu Kemdikbud di gedung C. Misalkan Bapak Ibu mau sambil jalan-jalan ke Jakarta lihat Monas begitu ya, atau naik bus nyobain, nah itu bisa ke ULT gedung C. Atau misalkan mau help desk-nya ULT juga ada di, kalau nggak salah nomornya masih di 021126. Nanti teman-teman ULT yang akan merekap pertanyaan Bapak Ibu akan ditanyakan ke kami juga. Yang ditanya siap ke saya juga, ke Mas Rifki juga, tetap sama gitu, source-nya tetap dari kami. Jadi Bapak Ibu izin, bukan kami tidak mau memberikan nomor, saya khawatir malah justru nggak malah nggak baik gitu, nggak kami jawab. Nanti Bapak Ibu pikir Mas Dhani sama Mas Rifki sombong, balasnya tuh kalau PT-PT yang besar aja, kami PT-PT kecil nggak dianggap. Nggak, kami nggak mau ada narasi itu. Jadi baiknya memang lewat LLDikti, dan Pak Agus Gumilar pun sering kok hubungi saya begitu. Baik job Capri mau di telepon mau di WA juga sama. Jadi baiknya memang coba ke LLDikti dulu, sampaikan baik-baik. Tapi pada saat menyampaikan dijelaskan Pak masalahnya secara jelas. Kadang-kadang saya suka justru nyecer Pak Agus begitu. Saya justru malah nyecer Pak Agus. Kenapa Pak ini pertanyaannya gini? Kenapa begini? Nah itu jadi lebih baik disampaikan secara jelas, runtut dan rinci. Jadi pada saat Pak Agus tanya ke kita, kami sudah paham bahwa duduk masalahnya ada di sini. Mungkin itu ya Pak Wahyudin dari Unisba. Itu saja Mbak Dita. Saya mungkin sudah jam 3 ya, sudah waktunya asar begitu ya. Mungkin dari saya cukup Mbak Dita. Terima kasih. Bapak, ini boleh saya minta bonus 1 pertanyaan lagi, Pak? 1 aja. Silakan, depan silakan. Dikasih bonus. Depan bengkel. Silakan, Mbak. Ya, yang mau nanya rekan saya Pak Agus Fadli dari LDikti 4 juga. Ya, turun Pak untuk bonusnya, mangga Pak Agus Fadli dipersilakan. Ya, Pak Agus Fadlinya menggunakan akun saya, Pak. Ya. Izin Mas Dhani, terkait masalah akreditasi, seperti yang Mas Dhani sampaikan tadi, seringkali terjadi akreditasinya tidak eligible ya Mas ya.
Nah, saya takutnya Ya, untuk prodi baru khususnya Mas Dani yang baru mendapatkan status akreditasi itu gimana Mas? Apakah masalah ini terkait stabil atau tidaknya aplikasi PSN sampai kapan kira-kira Mas ya? random Pak. Jadi kejadian ini benar-benar random. Random. Kadang terjadi di kampus Bapak mungkin, atau mungkin di kampus yang lain, dan itu benar-benar random. Memang kami juga masih mencari solusinya kenapa. Tapi kan kalau mencari solusinya kenapa ini kan bisa masuk ke jangka panjang ya Pak, bukan jangka pendek. Makanya kalau jangka pendek ini coba Bapak refresh secara berkala. Kemarin pun sama Pak, ada yang refresh 1-2 kali nggak muncul, Ya. 3 kali, 5 kali, 5 menit. Nah itu dicoba aja Pak. Tapi itu bukan karena akreditasi minimal. Tapi memang karena yang tadi kampus pun ada yang bilang bahwa saya terakreditasi LAM dan BAN, ternyata tidak terakreditasi. Pas saya cek datanya, udah pakai data mahasiswa mereka, terakreditasi kok. Ya, Nah itu betul. jadi memang ini random banget Pak. Jadi saya nggak bisa bilang sampai kapan. Tapi kami coba diskusi ya beberapa kali dengan teman-teman PD Dikti untuk menyelesaikan hal ini. Jadi kalau ada kasus seperti itu bisa dicek secara berkala. Mungkin begitu. Ya, baik. Itu dari beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, terutama Mas Dani, permasalahannya kira-kira kebanyakan seperti itu, Mas. Mungkin silakan bagi Bapak Ibu dari perguruan tinggi, penjelasannya sudah dijelaskan oleh Mas Dani. Itu saja mungkin. Terima kasih, Mas Dani. Ya, baik Bapak dan Ibu, karena bonus pertanyaannya udah habis ya Pak dari Pak Dani dan Pak Rifki, maka saya akhiri untuk sosialisasi pada hari ini. Kami LL Dikti 4 mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada Pak Dani dan Pak Rifki sudah berkenan memberikan informasi dan arahannya kepada kami. Sebelum ditutup, mohon izin Pak Agus Gumilar, mangga Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Dita. Baik, pada narasumber kita Pak Dani dan Pak Devi, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan tadi kami sudah informasikan juga dari Pak Arus ya, sudah menyampaikan bahwa apabila Bapak dan Ibu terkendala untuk pengajuan PIN-nya, khususnya ini kasuistis ya, kasuistis nanti apabila ada permasalahan yang memang terkait dari masa belajar dan beberapa hal bisa mengajukan eksepsi. Kalau untuk akreditasi, solusinya adalah dicoba kembali untuk generate-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dan tentu tadi dari eksepsi PIN ini, maka mulai hari ini kami pasti akan kebanjiran permohonan eksepsi. Nah, kami akan coba prosesnya secara bertahap. Semoga tadi harapannya apa yang Bapak Ibu ajukan sesuai dengan tadi keadaan yang ada atau sesuai dengan memang permohonan eksepsi yang bisa diproses. Apabila memang permohonan eksepsinya tidak dapat kami proses, mohon maaf, barangkali mungkin pada diktinya yang Bapak Ibu yang harus bisa disesuaikan atau diperbaiki. Itu seperti Bapak Ibu, karena memang sumber data dari PISN adalah PDDikti. Jadi bisa jadi memang tidak bisa itu karena tadi permasalahan masa belajar dan sebagainya, atau bisa jadi memang PDDiktinya memang harus diperbaiki dulu atau diajukan perbaikan data tersebut. Demikian mungkin hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Rifki dan Mas Dani atas waktu dan kesempatannya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa kumpul kembali dan memohon bantuan Mas Dani dan Mas Rifki kembali apabila ada waktu atau kesempatannya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus, Bapak Ibu sekalian. Kami berdua izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Dani mohon izin dan Pak Rifki, nanti kami minta materinya ya Pak ya. Oh siap. Ya, insya Allah Nanti kami baik. Siap.
Bapak Ibu, izin nanti materi dari Pak Deni dan Pak Rifki akan kami share di grup operator PIN. Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih Mas Dani, Mas Rifki. Terima kasih Pak Dani, Pak Rifki. Ya. Bapak Ibu diinformasikan untuk yang belum ngisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Kemudian dipastikan Bapak Ibu untuk operator PIN mohon untuk join di WA group operator PIN karena nanti materinya akan kami share di WA group operator PIN dan juga